Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan salam sejahtera untuk anak-anakku kelas 8A sampai dengan C. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari dan belajar matematika untuk bab yang kedua, di mana bab kedua ini kita akan bahas tentang sistem atau koordinat Kartesius. Saya katakan tadi ada sistem karena sistem koordinat itu ada dua, yaitu koordinat Kartesius dan koordinat sistem koordinat polar. Anak-anakku. Namun yang kita bahas sekarang adalah masalah menyangkut tentang koordinat Kartesius. Nah, sekarang ini kita coba yang kita bahas tentang pengertian dan fungsi koordinat Kartesius. Nah, kita dulu tentunya pernah belajar di SD, yaitu tentang koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu adalah suatu koordinat untuk menentukan letak benda yang digambarkan dalam satu titik tertentu. Kalau di dalam ilmu bumi maka ada dua garis, yaitu garis yang membujur yang tegak lurus dan garis yang mendatar. Dalam ilmu geografi yaitu garis yang tegak namanya garis bujur, yang mendatar adalah garis lintang. Nah, anak-anak, pada pengertian ini, pada pengertian Kartesius ini dilambangkan oleh perpotongan dua garis yang saling tegak lurus. Dua perpotongan garis yang saling tegak lurus. Nah, demikian. Ini. Dua garis yang saling tegak lurus. Nah, yang pertama yang mendatar ini namanya horizon, yaitu horizon. Ya. Yang horizon ini namanya adalah absis. Nah, dilambangkan dengan E. Nih. Sementara yang tegak ini namanya adalah ordinat, yang dilambangkan dengan Y. Nah, ini ya. Jadi koordinat Kartesius adalah merupakan perpotongan dua garis, yang satu yang mendatar namanya absis dilambangkan dengan E. Kemudian yang kedua yang tegak lurus namanya adalah ordinat dilambangkan dengan Y. Nah, berpotong pada suatu titik tetap. Titik tetap ini namanya titik O, bukan nol ya, titik O. Nah, titik O ini namanya adalah titik tetap atau titik invarian. Nah, ini ya. Titik invarian atau titik O, perpotongan dua sumbu ini ya. Namanya titiknya adalah titik O. Koordinatnya selalu 0,0. Nah, tadi Kak Misda menyebut koordinat. Nah, kalau sudah menyebut koordinat, berarti penulisan sebuah titik yang terdiri dari X dan Y. Nih, ya. Nah, nih. Jadi perpotongan ini selalu koordinatnya adalah 0,0. Nah, dari titik perpotongan ini, dari titik O ini ke kanan nilainya adalah positif. Nih. Nah, yang ke kanan, yang ke atas ini namanya garisnya adalah semakin juga positif. Nah, dari sini, dari titik O ke kiri ini nilainya adalah negatif. Demikian pula dari O ke bawah ini nilainya juga negatif. Ini, sehingga ada 4 bagian dalam sistem koordinat Kartesius.
Ini, ya. Nah, masing-masing bagian ini, ya, masing-masing bagian ini kalau yang ini ke kanan positif, ke atas positif. Bagian yang ini semua positif, maka dikatakan kuadran 1. Berlawanan dengan arah jarum jam, ini kuadran 2. Yang ini bagian dari 0 ke kiri dan 0 ke bawah adalah kuadran 3. Yang terakhir positif dan negatif adalah kuadran 4. Nah, sudah bisa memahami tentang kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, pada kuadran 1 ini nilainya adalah X-nya positif, Y-nya positif. Nah, pada kuadran 2 Y-nya, ya, X-nya negatif, ya, Y-nya positif. Pada kuadran 3 X-nya negatif, ini negatif, ini juga Y negatif. Nah, ini, nah, dalam penulisan sistem untuk menentukan letak antara perpaduan nilai absis dan ordinat namanya koordinat. Jadi dalam menentukan sebuah letak perpaduan nilai antara absis dan ordinat dinamakan koordinat. Sehingga koordinat ini selalu ditulis, ya, X, Y yang dikurung. Ini dalam koordinat yang harus menulisnya adalah X, Y. Tidak boleh dibalik, Y, X. Ya, ini contoh misalkan. Contoh P sama dengan 3,4. Demikian. Maka di sini P ini letaknya adalah 3 ini adalah X, 4 adalah Y. Ya, jadi 3,4 yang 3 di depan nilainya X dan 4 adalah nilai dari Y. Sekarang saya tuliskan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di mana letak titik P pada koordinat ini? 3,4. Maka ini 1, 2, 3. Melangkah 3 X. 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3, 4. Maka letak titik P 3 dulu melangkah. Nih, melangkah. Nah, 4 ini. Nah, berarti ini adalah letak titik P, X-nya 3 langkah, ya, berarti 3,4. Nah, 3,4. Ya. Bisa dipahami ya? Letak titik 3,4. Sekarang kalau saya punya titik lagi R, ini letaknya 5,2. Nah, ini 5,2 berarti X-nya, R-nya ini 5. Ya, R-nya ini 4, ini 5. R-nya 5. Terus Y-nya 2 berarti melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian Y-nya 2, yaitu 1, 2. Sehingga titik R, nah, ini adalah lokasi titik R, di mana yang dikurung koordinatnya adalah X-nya 5,
Y-nya 2. Bagaimana anak? Ada pertanyaan? Nah, bagaimana Pak kalau misalkan berada di kuadran 2? Nah, kuadran 2 apa? Yaitu X-nya negatif, Y-nya positif. Misalkan di sini titik S. S. Nah, X-nya negatif, berarti ini misalkan negatif 3,2. Nah, ini negatif 3,2. Ini karena dari 0 ini 0-nya di titik pangkal 1. Nah, berarti di sini 1, 2, 3 diberi tanda negatif 3. Kemudian nah, X-nya berarti X-nya ke kiri mendatar karena nilainya min dari 0 ke arah kiri. Nih. Nah, ini terus positif 2 berarti ke arah atas, dihitung 2. Ini 1, 2. Nah, titik perpotongannya adalah ini. Nah, ini adalah titik S dengan koordinat min 3,2. Bagaimana? Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang misalkan saya punya kuadran 4, kuadran 3. Kuadran 3 X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Bagaimana? Misalkan T, titik T. Nah, titik T koordinatnya min 2, min 5. Nah, ya, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Maka di sini ya min 2. Ini karena ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min. Ingat, yang ke kiri dari titik pangkal negatif, ke kanan dari titik pangkal positif, ke arah atas dari titik pangkal positif, ke bawah negatif. Nah sudah, tulis koordinatnya min 2. Ingat, selalu yang di depan ini adalah X, berarti kita urutkan 1, min 1, min 2 ke kiri. Setelah itu kita hitung, yaitu ke bawah min 7. Nah, ini anak-anak, min 2 ke kiri, kemudian ke bawah 7. Minnya nanti kalau sudah arahnya kita tahu, ini adalah kita tunjuk min 7. Ini adalah letak titik S min 2, min 7. Ada pertanyaan lagi anak? Silakan. Nah, sekarang kalau misalkan Pak Misna punya titik M, misalkan titik M yang berkoordinat 4, min 2 kira-kira, di mana letaknya? Nah, 5, min 2. 5-nya X-nya positif, Y-nya negatif, berarti berada di kuadran 4. X-nya positif, Y-nya negatif, yaitu 5. Wah, ini ya. Nah, maaf, 4 ya tadi, 4. Nah, ini adalah titik M berkoordinat 4, min 2. Ada pertanyaan anak-anak? Nah, ini adalah letak-letak dari koordinat. Ya, letak-letak benda, letak-letak titik pada sistem koordinat kartesius ini masih berupa titik. Nah, sekarang kalau saya menentukan letak jarak, nah kalau letak jarak berbeda dengan koordinat. Kalau koordinat tadi P3,4 ya, P3,4 berarti P-nya 3, X-nya 3, Y-nya 4 ya. Tapi kalau jarak
dibalik, misalkan titik P. Titik P, mana titik P? Ini titik P. Titik P. Nah, berapa jaraknya dari titik P ini? Berapa jaraknya dari sumbu J? Nah, berapa jaraknya? Berapa jaraknya sumbu titik P dari sumbu J? Jaraknya adalah sepanjang langkah beripit pada sumbu X. Maka jarak titik P dari sumbu J adalah 1, 2, 3. 3 langkah atau 3 satuan. Ini berapa jaraknya titik P dari sumbu X? Nah, jaraknya. Nah, ini kan jaraknya. Nah, 1. Nah, ini. Nah, berarti berapa jaraknya titik P dari sumbu X? Berarti ini jaraknya 1, 2, 3, 4. Jaraknya dari titik P dari sumbu X. Nah, kalau jaraknya titik P dari sumbu Y adalah ini 1, 2, 3. Jadi kebalikan antara koordinat dengan jarak titik, ya. Kalau koordinatnya titik P 3,4, maka jaraknya titik P dari sumbu X bukan 3 tapi 4. Jaraknya dari sumbu Y titik P adalah bukan 4 tapi 3. Itu adalah menghitung jarak titik dari sumbu. Nah, sekarang bagaimana Pak apabila di yang ada min, misalkan ini titik S. Berapa jarak titik S dari sumbu X? Nah, jarak titik S dari sumbu X. Nah, sumbu X-nya kan ini anak sumbu X. Nah, ini. Nah, berarti 1, 2. Berarti 2 langkah atau 2 satuan dari sumbu X. Jaraknya dari sumbu X. Berapa jaraknya dari sumbu Y? Nah, jaraknya dari sumbu Y adalah 1, 2, 3. Jarak dari sumbu Y. Sumbu ini kan di sini. Jarak ini berarti ada 3 langkah. 1, 2, 3. Ya, itu kalau menghitung jarak. Jarak titik dari sumbu. Nah, kebalikannya. Tuh, bukan min 3 Pak. Jarak tidak ada min. Ya, jarak tidak ada min. Jadi arah ada. Misalkan jarak PS adalah 3 arah kiri dari sumbu X. Tidak ada jaraknya min 3. Nanti jarak rumahmu kan min 10 kilo dari sekolah. Nah, jarak rumahmu berapa? Min 15. Nah, ini anak-anak itu sementara yang Bapak sampaikan dulu sebagai pengantar pengertian sekaligus sekilas fungsi sistem koordinat. Nanti dipelajari bersama dengan membuka buku fokus. Ya, buku fokusnya dipelajari halaman 29, halaman 30 sampai dengan halaman 31. Nah, itu dipelajari. Manakala ada kesulitan langsung bisa WA ke Pak Misno menanyakan kira-kira apa yang belum dipahami. Nah, nanti sekaligus ya, itu. Kemudian pada halaman ini, pada halaman 31, ingat 31 yang bagian sini anak-anak, ini bagian kosong, ditulis nama, kelas, dan nomor absen, kemudian tanggal mengirim, difoto, kemudian dikirim ke Pak Misno.
Bagaimana yang tidak punya buku, belum punya buku fokus? Yang belum punya buku fokus bisa merangkum dari buku paket atau pinjam temannya menulis pada buku fokus, karena buku fokus ini sudah rangkuman, tinggal menyalin. Tapi kalau buku paket Anda harus merangkum, silakan Anda pilih yang mana. Tapi untuk yang sudah punya, ya silakan. Maaf, ya maaf kemarin sudah ditulis sehingga tinggal pembelajaran, yaitu nanti dikerjakan ini. Coba dikerjakan aktivitas mandiri halaman 32, halaman 33, ya halaman 33 ini, ya halaman ini dikerjakan aktivitas mandiri. Demikian anak-anak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, ya manakala ada kesulitan silakan segera bertanya. Demikian kurang lebihnya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.